Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah: A. Tugas kelompok, B. Diskusi kelompok kecil, C. Pengajaran langsung atau direct teaching, D. Belajar kooperatif atau cooperative learning. Jawabannya adalah A. Tugas kelompok. Pembahasan. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah tugas kelompok. 2. Proses mendengarkan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut: A. Mendengarkan ekstensif, B. Mendengarkan intensif, C. Mendengarkan estetika, D. Mendengarkan sekunder. Jawabannya adalah B. Mendengarkan intensif. Pembahasan. Mendengarkan intensif merupakan kegiatan mendengarkan yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan konsentrasi yang tinggi untuk menangkap makna yang dikehendaki. 3. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi: A. Discovery learning, B. Inductive learning, D. Inquiry learning, D. Cooperative learning. Jawabannya adalah C. Inquiry learning. Pembahasan. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi inquiry learning. 4. Bu Ina ingin mengajarkan kepada anak-anak kelas 1 tentang nilai tempat suatu bilangan atau satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Media yang tepat digunakan Bu Ani untuk pembelajaran tersebut adalah: A. Kartu bilangan, B. Blok dinas, C. Loncat katak, D. Papan berpaku. Jawabannya adalah B. Blok dinas. Pembahasan. Media blok dinas adalah salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk menanamkan konsep dasar bilangan, nilai, tempat. Selain itu juga dapat digunakan untuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian kepada siswa sekolah dasar. 5. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan: A. Pengayaan materi pelajaran, B. Refleksi, C. Latar belakang peserta didik, D. Tes awal atau pretest. Jawabannya adalah D. Latar belakang peserta didik. Pembahasan. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan tes awal atau pretest. 6. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode criterion differentiate. Yang bukan merupakan tahap metode criterion differentiate adalah: A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Secara teoritis, mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. C. Menganalisis kemampuan peserta didik. D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah atau yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. Jawabannya adalah C. Menganalisis kemampuan peserta didik. Pembahasan. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode criterion differentiate. Yang merupakan tahap metode criterion differentiate adalah menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. Membandingkan prestasi dari setiap
siswa dengan angka nilai batas dan menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. 7. Aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika sebagai berikut kecuali A. Pemahaman konsep, B. Menggunakan grafik, C. Melakukan prosedur, D. Pemecahan masalah dan sikap. Jawabannya adalah D. Pemecahan masalah dan sikap. Pembahasan. Aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika sebagai berikut: pemahaman konsep, menggunakan grafik, dan melakukan prosedur. 8. Jika guru melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar secara berkelanjutan dalam pembelajaran, menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2006 yang dilakukan guru adalah A. Mengadakan evaluasi, B. Mengadakan penilaian, C. Mengadakan ulangan, D. Mengadakan pengukuran, E. Mengadakan remediasi. Jawabannya adalah A. Mengadakan evaluasi. Pembahasan. Jika guru melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar secara berkelanjutan dalam pembelajaran, menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 yang dilakukan guru adalah mengadakan evaluasi. 9. Pendidik dalam menyusun komponen RPP, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan RPP, seperti komponen yang memuat penguatan, pengayaan, dan remedi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan A. Partisipasi peserta didik, B. Pengembangan budaya belajar peserta didik, C. Penilaian hasil belajar peserta didik, D. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut, E. Peningkatan hasil belajar peserta didik. Jawabannya adalah D. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut. Pembahasan. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut. 10. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan peserta didik dalam penguasaan kompetensi yang harus dikuasai, maka tes yang tepat digunakan oleh guru tersebut adalah A. Tes keterampilan, B. Tes pilihan ganda, C. Tes sikap, D. Tes kognitif, E. Tes uraian. Jawabannya adalah D. Tes kognitif. Pembahasan. Tes kognitif adalah tes berupa ujian yang bertujuan untuk mengetahui serta mengukur kapasitas intelektual atau fungsi pikir dari individu. 11. Pada umumnya, guru dalam menerapkan langkah observasi penelitian tindakan kelas yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan A. Media informasi, B. Kamera CCTV, C. Video rekaman, D. Teman sejawat, E. Pengamatan sendiri. Jawabannya adalah D. Teman sejawat. Pembahasan. Pada umumnya, peneliti atau guru memanfaatkan teman sejawat untuk membantu mengamati kejadian-kejadian selama pembelajaran berlangsung. 12. Pengajaran tentang hal yang baik dan buruk serta alasan mengapa pola perilaku diterima sementara yang lain tidak diterima, sehingga anak memiliki konsep yang lebih luas, merupakan hal penting dari disiplin yang dikemukakan oleh Hurlock, yaitu A. Penghargaan, B. Hukuman, C. Alat untuk membentuk moral, D. Konsistensi. Jawabannya adalah C. Alat untuk membentuk moral. Pembahasan. Karena hal tersebut merupakan hal penting dari disiplin sebagai alat untuk membentuk moral. 13. Kegiatan pembelajaran membaca pemahaman dengan strategi direct reading thinking activities pada tahap saat baca adalah A. Memprediksi isi bacaan dan isi paragraf, B. Memecahkan masalah berdasarkan isi bacaan, C. Membaca dalam hati, D. Membaca berulang-ulang pada awal kegiatan. Jawabannya adalah C. Membaca dalam hati. Pembahasan. Kegiatan pembelajaran membaca pemahaman dengan strategi direct reading thinking activities pada saat baca yaitu dengan membaca dalam hati, seperti yang tercantum pada langkah-langkah strategi DRTA sebagai berikut. 1. Mengembangkan kesiapan membaca siswa atau developing readiness to read. 2. Menetapkan tujuan membaca dan membuat prediksi isi bacaan atau student set purposes, make predictions. 3. Membaca dalam hati teks bacaan atau guided silent reading of selection. 4.
membimbing siswa membaca bacaan dalam hati, atau student verify predictions proof set purposes. 5. Mencetak pemahaman siswa atau comprehension check. 6. Membaca kembali prediksi yang telah dibuat dengan apa yang telah ditetapkan guru. 7. Mengevaluasi atau evaluation. 8. Memberikan pengayaan atau enrichment activity. 14. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi, berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Jawabannya adalah C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi, berikut instrumen tesnya yang sesuai. Pembahasan. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi, berikut instrumen tesnya yang sesuai. 15. Salah satu kebutuhan anak yang dapat dipenuhi melalui disiplin adalah dapat membuat anak merasa aman karena A. Melalui disiplin anak dibantu untuk hidup sesuai norma sosial. B. Anak akan mengembangkan kata hatinya dalam membuat keputusan. C. Anak belajar mengapa pola perilaku tertentu diterima dan mengapa pola perilaku lain tidak diterima. D. Melalui disiplin anak tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jawabannya adalah D. Melalui disiplin anak tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pembahasan. Melalui disiplin anak tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan merupakan kebutuhan anak untuk merasa aman. 16. Salah satu tujuan pendidikan di SD adalah memberikan kemampuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi kehidupan siswa sesuai tingkat perkembangannya, yakni dengan cara A. Memberikan materi yang sama kepada seluruh siswa karena tingkat perkembangan setiap siswa sama. B. Menyiapkan anak dengan berbagai pengetahuan agar bisa diterima oleh masyarakat. C. Memberikan dasar-dasar pengetahuan membaca, menulis, dan membaca agar anak tidak dianggap bodoh oleh masyarakat. D. Menyiapkan siswa untuk memiliki kemampuan intelektual, pribadi, dan sosial sehingga memiliki kemampuan belajar yang berorientasi pada pemahaman dan pemecahan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Jawabannya adalah D. Menyiapkan siswa untuk memiliki kemampuan intelektual, pribadi, dan sosial sehingga memiliki kemampuan belajar yang berorientasi pada pemahaman dan pemecahan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Pembahasan. Menyiapkan siswa untuk memiliki kemampuan intelektual, pribadi, dan sosial sehingga memiliki kemampuan belajar yang berorientasi pada pemahaman dan pemecahan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah merupakan tujuan pendidikan di SD. 17. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan atau STTKA yang dilakukan dengan melibatkan pemangku atau stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Jawabannya adalah B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pembahasan. Relevan dengan kebutuhan kehidupan, pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan. 18. Salah satu pengertian kecerdasan emosional yang diungkapkan oleh Goleman 1998 adalah A. Kapasitas untuk mengenal perasaan sendiri.
dan orang lain untuk memotivasi diri kita, serta untuk mengatur emosi dalam diri kita dan dalam hubungan kita dengan orang lain. B. Dasar fungsi kehidupan yang membantu seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungannya. C. Aktivitas intelektual yang bertujuan untuk menghasilkan keseimbangan, keharmonisan, serta hubungan antara suatu proses pemikiran dengan lingkungan. D. Kemampuan untuk menyembunyikan keadaan emosi yang sebenarnya dengan cara menahan diri kita. Jawabannya adalah A. Kapasitas untuk mengenal perasaan diri sendiri dan orang lain untuk memotivasi diri kita, serta untuk mengatur emosi dalam diri kita dan dalam hubungan kita dengan orang lain. Pembahasan. Kapasitas untuk mengenal perasaan diri sendiri dan orang lain untuk memotivasi diri kita, serta untuk mengatur emosi dalam diri kita dan dalam hubungan kita dengan orang lain merupakan pengertian kecerdasan emosional. 19. Sunaryo Kartadinata mengemukakan bahwa pendidikan SD adalah A. Proses membawa manusia dari apa adanya kepada bagaimana seharusnya. B. Suatu proses menumbuh kembangkan eksistensi peserta didik yang memasyarakat dan membudaya dalam tata kehidupan yang berdimensi lokal, nasional, dan global. C. Pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan yang tetap di dalam kebiasaan, pemikiran, sikap, dan tingkah laku. D. Pemberian informasi pengetahuan dan pembentukan keterampilan yang meliputi usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan. Jawabannya adalah A. Proses membawa manusia dari apa adanya kepada bagaimana seharusnya. Pembahasan. Proses membawa manusia dari apa adanya kepada bagaimana seharusnya merupakan pengertian yang dikemukakan oleh Sunaryo Kartadinata. 20. Orang tua dan guru dapat menjelaskan arti agama bagi anak usia SD dengan cara A. Memberikan hafalan doa harian kepada anak. B. Menyuruh anak beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. C. Memperkenalkan berbagai hari besar keagamaan kepada anak. D. Meminta anak untuk berdoa sebagai pengungkapan rasa syukur terhadap Yang Maha Kuasa. Jawabannya adalah D. Meminta anak untuk berdoa sebagai pengungkapan rasa syukur terhadap Yang Maha Kuasa. Pembahasan. Pilihan yang benar yaitu D, karena anak dijelaskan tentang manfaat dari berdoa. 21. Diketahui fungsi f dan fungsi f ditentukan dengan rumus fx sama dengan x pangkat 2 plus 1. Jika fa sama dengan 10, hitunglah nilai a yang mungkin. A. A sama dengan 4 atau a sama dengan minus 3. B. A sama dengan minus 3 atau a sama dengan 3. C. A sama dengan minus 3 atau a sama dengan minus 3. D. A sama dengan 4 atau a sama dengan 3. Jawabannya adalah B. A sama dengan minus 3 atau a sama dengan 3. Pembahasan. Fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 1. X pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 10. X pangkat 2 sama dengan 10 dikurangi 1. X pangkat 2 sama dengan 9. X sama dengan akar 9. X1 sama dengan 3. X2 sama dengan minus 3. 22. Penilaian autentik sedapat mungkin dapat menggambarkan A. Sikap peserta didik. B. Pengetahuan peserta didik. C. Keterampilan peserta didik. D. Sikap dan pengetahuan peserta didik. E. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Jawabannya adalah E. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. 23. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran. B. Pendekatan pembelajaran. C. Strategi pembelajaran. D. Gaya pembelajaran.
Jawabannya adalah C. Strategi pembelajaran. Pembahasan. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada strategi pembelajaran. 24. Menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan dan memanfaatkan hasil penilaian dan melaporkan hasilnya merupakan tahapan penilaian aspek A. Sikap, B. Pengetahuan, C. Produk, D. Proses, E. Hasil. Jawabannya adalah E. Hasil. Pembahasan. Tahapan penilaian aspek pengetahuan penilaian. Aspek pengetahuan dilakukan melalui tahapan 1. Menyusun perencanaan penilaian, 2. Mengembangkan instrumen penilaian, 3. Melaksanakan penilaian, 4. Memanfaatkan hasil penilaian, dan 5. Melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dan deskripsi. 25. Yang dimaksud dengan penilaian adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. B. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. C. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. D. Proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Jawabannya adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K!